Ya teman saya PP ya, dari Pasuruan ke UMM. Teman-teman tahu ya UMM itu di mana, dekatnya Sengkaling itu ya, yang masjidnya besar itu UMM. Nah lebih hebatnya dia itu perempuan teman-teman, perempuan PP Pasuruan Malang. Wow, masa saya laki-laki nggak bisa? Cuma 4 tahun ya, cuma 4 tahun. Akhirnya saya PP. Orang tua saya dulu itu mantan kuli bangunan teman-teman, jadi nyari uang itu susah. Semester 2 itu saya mungkin nggak bisa lanjut kuliah ya di Stiki, karena nggak ada uang. Jadi saya terpaksa kerja kayak teman-teman gini. Tapi kerja saya aneh ya teman-teman, bukan di kantoran, tapi ya kerja di rumah kayak apa ya, mantengin laptop gitu ya, membuat web, kemudian dipasangi iklan Google AdSense. Mungkin teman-teman tahu ya Google AdSense ya. YouTube itu Google AdSense sebenarnya ya. Terus di web kemudian ada iklan itu Google AdSense. Kemudian di mobile, aplikasi Android, kemudian ada iklan, itu Google AdSense. Tapi kalau di mobile namanya AdMob ya. AdMob. Nah, kala itu masih belum banyak orang yang mainan Google AdSense. Jadi saya keruk uangnya dari Google AdSense, pencairannya bisa lewat cek teman-teman ya, cek, kemudian ke bank lokal atau lewat kantor pos Western Union. Minimal payout itu $100 teman-teman. Sebelum $100, $10 itu nanti dapat PIN, dikirim ke rumah. Nanti PIN-nya dimasukkan. Baru nanti kalau sudah $100 itu baru bisa dicairkan. Boleh pakai cek, bank lokal atau Western Union. Nah, uang itu saya gunakan untuk membayar SPP karena orang tua saya tidak mampu teman-teman ya. Sebagian saya tabung ya. Saya tabung, saya gunakan untuk biaya kuliah S2. Kebetulan di ITS S2 itu 8 juta per semester. Jadi kalau 2 tahun atau 4 semester berarti 8 dikali 4 32 juta. Itu kita kumpulkan, akhirnya lulus, alhamdulillah tepat waktu sehingga bisa menghemat biaya. Oke, itu ya. Terus apalagi ya? Dulu saya SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, mungkin ada yang sama gitu ya. Jadi ujian nasionalnya itu disuruh membuat web tapi pakai Linux gitu ya. Tapi sekarang nggak zaman ya, bikin web itu gampang banget, pakai CMS itu sudah bisa, sudah bagus. CMS WordPress, Joomla, ya, itu sudah bagus. Oke, terus apa lagi ya? Alasan saya masuk Stiki gitu ya. Saya dulu daftar ke ITS gak keterima teman-teman. Ya, ke UB, Politeknik Negeri Malang, ke UM, Trunojoyo, semuanya saya coba enggak keterima. Terus saya nyoba ke Stikom Surabaya, itu keterima teman-teman. Tapi SPP-nya 8 juta kala itu teman-teman. Oh, mahal banget ya. Nah ini kasihan bapak saya kalau mahal ya. Coba bayangkan ya, mantan kuli bangunan bayar SPP 6 bulan 8 juta. Kala itu nasi goreng itu masih 8.000 teman-teman. 8 juta itu banyak banget itu. Bapak saya kalau nguli sehari jadi itu rumahnya itu. Bahkan kasihan. Akhirnya saya nyari tempat lain. Nemu teman-teman di Uniga, Universitas Gadjayana. Ada yang tahu Uniga? Ini bukan saya menjelek-jelekan Uniga ya. Dekat kelas saya itu Pak. Iya. Di situ murah banget teman-teman. Serius murah banget. Ya. Saya keterima di situ ya. Di Stikom keterima, di situ keterima. Tapi kalau murah banget kok kayaknya enggak enak gitu ya. Jadi saya nyari yang biayanya di tengah-tengah gitu ya. Biar apa? Kalau misalnya kemahalan kasihan bapak saya, kalau kemurahan kasihan saya, bener nggak sih? Akhirnya nemu di Stiki. Itu enggak mahal, enggak murah. Ini bukan saya membaik-baikan Stiki ya, tapi kenyataannya begitu. Ya mungkin teman-teman ada yang nggak keterima SNMPTN juga ya, sehingga masuk ke Stiki. Awalnya saya disarankan ke ITN teman-teman, atau Stiki. Akhirnya saya milih Stiki. Oke. Terus apa lagi ya? Hobi. Oke. Hobi saya bisnis online teman-teman.
bisnis online. Jadi nyari uang dari internet itu hobi saya. Nonton bola saya juga suka, ini kaos bola. Ini Athletic Bilbao. Ya. Saya bukan penggemarnya Barcelona, MU dan sebagainya ya. Saya anti mainstream. Terus apa lagi ya? Nonton komik, nonton komik. Nonton anime, main game, mungkin sama ya. Ya, hobinya anak muda saya suka. Oke. Terus apa lagi ya? Domisili ya. Saya domisilinya di Malang, Tidar sini ya. Kalau rumah bapak saya Pasuruan. Saya lahirnya Surabaya, teman. Tapi kecil di Lumajang. Karena orang tua saya tidak mampu, saya dititipkan kakek. Jadi saya tidak pernah lihat wajah orang tua saya gitu ya. Ya barusan ini, tapi ibu saya sudah meninggal katanya. Padahal baru ketemu. Oke, itu ya. Apalagi ya? Sudah, saya rasa. Sekarang gantian teman-teman, perkenalan, nama, dulu sekolah di mana gitu ya. Kalau saya SMKN 1 Gempol, jurusan TKJ, nanti disebutkan ya jurusannya apa, kalau IPA apa, kalau IPS apa misalnya. Terus domisilinya, tinggal di mana kalau di sini, mungkin hobinya, ya, sama alasan kenapa kok masuk stiki ya. Apakah cuma nyari ijazah? Ya, enggak masalah ya, enggak masalah. Gitu ya, enggak masalah. Yang penting kan dompetnya tebal. Nah, gitu. Enggak masalah. Oke, kita mulai dari siapa ya? Ini atas sendiri ada Mas Azam sepertinya ya. Mungkin Mas Azam dulu ya. Monggo Mas Azam. Baik Pak Feb, terima kasih. Yeah. Nama saya Azam Khairi Mustafa. Asal sekolah dari SMKN 1 Bagor Nganjuk. Kemudian alamat tinggal sekarang kos di Jalan Jaya Pranoto, belakangnya Uniga. Untuk alasan masuk stiki, sebenarnya pengen kembangin skill Pak, sama pengen dapat ilmu lebih gitu. Hobinya apa? Ya, Pak? Hobinya traveling sama badminton. Oh, badminton. Wah, kalau Jumat di Stiki ada badminton tuh. Main sama dosen-dosen enggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, Pak. Insya Allah. Itu apa, tempat tinggalnya deket sama Uniga, kok gak masuk Uniga aja? Gimana, Pak? Itu tempat tinggalnya deket sama Uniga, kok gak masuk Uniga aja? Oh, ini Pak. Di situ kan reputasinya kurang gitu. Akhirnya gitu. cari yang lebih baik gitu loh, Pak. Oke, terima kasih Mas Azam. Ya, Oke, kita lanjutkan. Sebelahnya ada Mbak Maulidiana Putri. Monggo Mbak Maulidiana. Terima kasih Pak. Nama saya Maulidiana Putri Saada. Saya dari aslinya Blitar. Sekolah dulu di Mandua Blitar. Terus saya melancong ke Pasuruan 2 tahun ini. Terus bekerja di Sidoarjo. Terima kasih. Sekarang bekerja di Sidoarjo? Iya. Alasan masuk stiki? Nggak tahu Pak, kan pengen kuliah aja. Terus kok ternyata informatika ribet ya. Disuruh atasan mungkin ya? Enggak juga sih Pak, sebenarnya awal-awal juga cuma pengen kuliah kan, pengen cari ilmu gitu. Terus dapatnya kan di Stiki pas waktu itu sama bapaknya yang di kantor itu. Terus oh ya udah daftar lah, tapi ilmunya keguna pas kerja ini. Ya. Mungkin yang bikin ribet karena daring ini ya. Andai kalau luring seweru itu kuliah ternyata. Kalau luring loh ya, menurut saya. Jujur kalau daring enggak enak ya. Kalau luring juga susah di saya juga sih Pak. Oh susah ya malah. Oh ya berarti enak daring. Ya, kan Kalau saya dulu luring enak karena bisa ketemu teman-teman.
Karena Pasuruan Malang juga sih. Lah iya, sama berarti ya. Iya, Pak. Saya dulu S1 pulangnya jam 11 itu. Jadi main sama teman-teman, ngumpul-ngumpul gitu. Jam 11 baru pulang. Berangkat mungkin jam 6 atau jam 8 pagi. Saya enggak sarapan, biasanya bontot. Bontot. Saya enggak beli makan di kampus karena enggak ada uang. Jadi bontot. Oke. Oke. Hobinya tadi apa ya? Oh, hobinya saya nonton drakor sama traveling. Oh, drakor. Ya, sip, sip. Mantap itu. Oke, terima kasih Mbak Maulidiana. Kita lanjut ke Mbak Dian Novika. Perkenalkan, nama saya Dian Novika, biasa dipanggil Vika, Dian. Saya asal dari Tulungagung, SMK-nya dulu di SMK Telkom Malang, Oh, pintar itu. jurusannya RPL. Terus saya alasan kuliah di Stiki, yaitu melanjutkan pendidikan aja sih Pak. Oh, mantap. Mau lanjut S2 juga? Kalau ada rezeki. Oh, siap. Gampang S2 dibandingkan S1. Beneran, gampang. Insya Allah Pak. Hobinya apa? Hobinya bermain. Main apa? Semuanya Pak, saya suka. Pokoknya bermain. Apaan gitu? Ya, wis, Main terima kasih. game, terus Nah, basket. Saya suka Pak. basket. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Vika. Oke, Iya. kita lanjutkan ke Mas Pujianto ya. Selamat malam, nama saya Pujiantono, asal sekolah di SMK Nasional Mojosari, Mojokerto. Mojokerto, ya. Domisili saya sekarang di Acep, Mojokerto. Uh, Bekerja di salah satu rumah sakit juga di Mojokerto. Alasan masuk Stiki karena menambah ilmu juga dan tuntutan pekerjaan. Hobi saya sama kayak Pak Febri, bisnis online. Oh, Tepatnya jualan online. wih, mantap, mantap, Terima mantap, mantap. kasih. Kalau boleh tahu rumah sakit apa ya? Rumah sakit Sumber Gelagah. Oh ya, saya kira rumah sakit ini di Ngoro, Bayangkara, bukan ya? Oke. Atut, Pak. Oke, terima kasih Mas Pujiantono. Oke, kita lanjutkan. Wah, ini orangnya enggak ada ini. Oh, ada, Mas Ahmad Salim. Assalamualaikum Pak. Nih, Nama saya Ahmad Salim Fauzi, biasanya dipanggil Fauzi. Alamat Pacet, Jakarta. sama. Ya sama Mas Dian. Satu kantor. Ya satu kantor juga. Walah, ya. Iya. Sip, sip. Terus? Terus asal sekolah saya dari SMA sama Sidi, Mojokerto. Alasan kuliah ya, sama tuntutan pekerjaan juga ilmu. Iya, iya. Kalau hobi saya Apa? itu Pak, bisnis. Yakin? Iya Pak, sekarang mulai buka bisnis. Oke, good ya. Ya, Pak. Sudah? Sudah? Oke, terima kasih Mas Ahmad Salim. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ke Mas apa ini? Anang. Monggo Mas Anang. Iya Pak, dengar Pak. Oke. Assalamualaikum, nama saya Anang Sugiarto dari Kediri Pak, Kediri Pare. Asal sekolah MA Ma'arif NU Kepung. Domisili sekarang di Sumber Pucung Pak, dekatnya pasar. Alasan kuliah, pengen cari pengalaman, nambah ilmu aja Pak. Hobinya jalan-jalan. Wih, jalan-jalan.
Ya, Vlogger. bukan. Bukan, Ya, coba. sementara soal. Oke. Oke, terima kasih Mas Anang. Kita lanjutkan ke Mas Muhammad Yusron. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusron Alamsyah, biasa dipanggil Yusron. Alamat domisili di Batu ya, dekat alun-alun. Hmm. Lulusan asal sekolah dulu di SMK PGRI 3 Malang. Hobi saya itu futsal ya, sama alasan masuk studi itu karena kebetulan di studi kan ada kelas karyawannya, jadi jadwal sama pekerjaan nggak bentrok, jadi bisa ikut kuliah gitu. Ya, enak. Cuman kerja di mana? Sekarang di Soekarno Hatta Pak, Perusahaan apa itu? perusahaan IT Pak. Oke, good, bagus. Oke, terima kasih Mas Muhammad Yusron. Kita lanjutkan. Siapa ini? Mas Wahyudi mungkin? Oh iya, malam Pak. Mohon maaf, saya off camera dulu ya, jaringannya kurang mantap nih. Siap. Nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Prasetyo. Saya tinggal di Lawang. Sekolah Lawang, dulu, ya Lawang. Dulu sekolah di SMA Purwosari, jadi tidak ada background IT. Gaden ya? Ya betul sekali, Gaden sama Gaden. Iya. SMA Gaden. Terus apa? Mungkin dari teman-teman ini, mungkin saya termasuk paling tua sendiri ya. Jadi mohon maaf nanti kalau loadingnya agak lambat. Enggak juga ya. Apa lagi ya? Hobinya? Hobi naik gunung mungkin ya. Wih, mantap. Ya, Mantap. itu. Alasan masuk studi tadi sudah? Masuk sedikit mungkin ya nambah ilmu aja. Oke, Ya. terima kasih. Ya. Selanjutnya ke Mas Kairudian. Ya, halo selamat malam Mas Pak Febri. Oh iya, malam. Nama saya Khairudian Nurja Bani, biasa dipanggil Bani. Domisilinya di Selorejo Lowokwaru, asal sekolah SMK Wikrama Bogor. Lalu alasan masuk STIK itu biar bisa nyambi kerja. Oh, mantap tuh. Hobinya apa? Hobinya nonton bola sama kadang-kadang nonton basket, itu aja. Nonton bola. Ini Arsenal lawan Norwich ini. Iya. Kok kalah nih tuh Arsenal? Kalau kalah Arteta keluar itu Mas. Oke. Terima kasih Terima Mas. kasih teman-teman. Dipanggil siapa tadi? Bani. Dani ya? Iya, Bani. Iya. Kalau saya lupa manggil Mas Kairudian enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Lanjut ke Mas Fajar. Oke, selamat malam Pak Febri. Malam. Perkenalkan, nama saya Fajar Nur Rahman. Saya asli Pacitan, asal sekolah SMK PGRI Donorejo, jurusan multimedia. Untuk alasan masuk STIKI, yang pertama kayaknya butuh ijazahnya dulu Pak. Ijazah. Terus yang kedua karena dari orang tua kalau ada rezeki lebih, kalau bisa kuliah, diusahakan kuliah gitu. Betul itu. Untuk hobi, solo reading sama rebahan aja Pak. Mantap itu. Sama lah MM ya, kenapa kok gak ambil yang DKV? Cepat lulus Pak. Pertama finansialnya Pak, rencananya kan emang mau ngambil ya? D3 dulu. Ternyata DKV-nya sampai S1 aja, nggak ada yang D3. Yang MI gitu. Iya.
Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kita lanjutkan ke Mbak Cica. Halo. Mbak Cica. Enggak ada suaranya. Kedengaran, Pak? Nah, sudah. Saya Cica dari sekolah SMK 8. Saya masuk ada kelas karyawan, jadi kerja sama kuliah juga untuk menambah ilmu. Untuk hobi saya sih suka traveling, jalan-jalan. Ini kok gak ada wajahnya ya? Nah, traveling, Ya, jalan-jalan. Pak. Oke, oke. Alasan masuk Stiki? Alasan masuk Stiki karena ada kuliah karyawan, jadi ya Oke. sama menambah ilmu juga. Siap, siap, siap. Terima kasih Mbak Cica. Oke, selanjutnya kita ke Mas Agus. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agustian Pratama, bisa dipanggil Agus. Domisili Pacet Mojokerto, Pak. Asal sekolah SMK Erlangga Mojosari. Sama kayak Mas tadi, Wijanto? Iya, satu pekerjaan, Pak. Oh, nah ini di rumah sakit, teman? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Lagi libur. Libur ya. COVID aman? COVID insya Allah terkendali. Terkendali ya. Pokoknya sudah vaksin, Pak. Iya, saya nyari rumah sakit untuk ibu saya itu Powen. Iya, Pak. Sekarang sudah aman. Tapi Pak. sekarang enggak ya? Alhamdulillah, Pak. Sudah terkendali. Oke. Alasan masuk Stiki berarti sama ya? Sama, Pak. Tuntutan pekerjaan, Pak. Sama menambah ilmu. Hobinya? Kicau mania, Pak. Sama volley, Pak. Mancing mania? Iya, Pak. Mancing keributan? Kicau, Pak. Kicau mania, Pak. Oh, kicau. Lovebird. Oke, terima kasih Mas Sama-sama, Pak. Agus. Kita lanjut ke Mas Ainur Rafiq. Halo, Mbak. Mas. Halo, Mbak. Nama saya Ainur Rafiq. Asal Pacet. Duh, sama ya? Sama, Pak. 4 Nggak orang. ada berapa orang? Asal sekolah SMA Negeri 1 Pacet. Alasan kuliah disuruh atasan. Hobi menari, Pak. Apa? Menari. Menari? Iya. Ih, hobinya unik. Ngeden ah? Tari tradisional, Pak. Oh, tari tradisional. Oke. Sangat mulia sekali ya, melestarikan budaya. Oke, terima kasih Mas Ainur Rafiq. Kita lanjut ke Mbak Rahma tadi sudah apa belum ya? Belum, Pak. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Hermanayanti Puspita Anggraini. Saya dari SMKN 2 Singosari. Saya berkuliah di Stiki dulu karena diajak teman. Terus inginnya masuk DKV, tapi ya itu kendala finansial, jadi masuknya di MI. Hobi saya berenang sama badminton. Badminton sama kayak Mas tadi ya? Iya. Jurusan apa di sana? Multimedia, Pak. UMM ya, iya seharusnya DKV. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, sama-sama, Pak.
Lanjut ke Mbak Lia Ayu. Siapa? Lia Ayu. Mic-nya belum. Mic-nya. Halo. Mbak Lia, mic-nya belum. Mohon maaf. Nggih. Ya. Saya ulangi, perkenalkan nama saya Lia. Lia Yunovita, biasa dipanggilnya Lia. Saya sebelumnya lulusan dari SMK Farmasi Jaya Negara. Hobi saya nonton sama baca. Kalau untuk alasan masuk Stiki karena ingin nambah skill, untuk tuntutan kerjaan juga. Itu sekolahnya tadi di mana itu? Di Farmasi Jaya Negara. Itu di mana? Daerah mana itu? Lawang, Pak. Oh, Lawang. Oh, ada sekolah farmasi ya daerah Lawang. Oke. Oke, terima kasih Mbak Lia Ayu. Kita lanjut ke Mas Marcelo. Ini namanya bagus sekali. Mas Marcelo. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Marcelo Aditya Avandi. Asal sekolah SMA Muhammadiyah 3 Kota Batu, jurusan IPS. IPS ya. Alasan masuk Stiki untuk menambah ilmu sama direkomend sama kakak saya. Hobi? Hobinya di musik, Pak. Wih, musik. Main musik apa dengerin musik? Main musik. Wih, mantap. Oke. Tinggal di Batu berarti sekarang ya? Iya, tinggal di Kota Batu. Oke, terima kasih Mas Marcelo. Lanjut. Ini Mas Muhammad tadi sudah atau belum ya? Muhammad siapa ini? Mas Muhammad? Muhammad Jana. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jana, biasa dipanggil Jana. Saya asal dari SMA Yogyakarta, SMA 1 Yogyakarta, domisili sekarang di Jember. Kalian juga kerja di sana. Kok tahu Stiki zaman? Jauh sekali nih. Ya, lewat internet sih, Pak. Saman ketik apa di Google? Cari kuliah profesi lah. Muncul ya. Ya. Terus alasan masuk Stiki? Alasannya ya nambah wawasan, terus juga meningkatkan karir, Pak. Mantap. Hobinya? Hobinya traveling, hiking juga suka, sama tenis. Sama kayak teman-teman tadi ya, ada yang hiking sama traveling. Oke, terima kasih Mas Jana. Ya, terakhir, Mas Dani. Belum ya tadi ya? Ya Pak, sebelumnya maaf Pak, lagi kerja nggak bisa on cam Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, nama saya Dani Adi Firdaus, asli Malang, lahir di Singosari, dari SMKN 1 Singosari. Wah, pinter itu. Oh enggak Pak. Temanku dari situ pinter semua. Sekarang domisilinya di Karawang Pak, kerja di HPM. Jauh banget, untung daring ya. Iya Pak. Oke. Hobinya? Hobinya basket Pak. Basket, ada yang basket juga tadi. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ini sudah semua ya teman-teman. Sekarang kita nyari ketua kelas ya. Ada yang mau jadi ketua kelas? Tugasnya ketua kelas yaitu mencatat mahasiswa yang tidak hadir pada setiap pertemuan, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan voting nilai itu ya. Bentuk kelompok ya. Banyak lah kegiatannya ya. Nah, itu di screenshot biasanya. Terus
publish di grup WA atau dikirimkan ke saya. Nah, si ketua ini wajib hadir terus ya di setiap pertemuan, tidak boleh bolong karena harus mencatati yang tadi, yang pertama tadi, mahasiswa yang tidak hadir. Karena biasanya walaupun orangnya nggak hadir gitu ya, ada yang nakal, dia ngisi presensi dia belajar. Video conference nggak hadir, ngisi presensi dia belajar. Nah, kalau si ketua mengirimkan mahasiswa yang tidak hadir kepada saya, nanti saya bisa cross check bahwa anak ini tidak ikut video conference. Jadi nanti presensinya bisa saya rubah. Kemudian ada juga yang sudah ikut video conference tapi lupa mengisi presensi dia belajar gitu ya. Nah, itu nanti saya kasih toleransi ya. Pak, saya belum ngisi, nanti saya open, silakan diisi. Enggak apa-apa. Oke. Terus apa lagi ya tugas ketua? Sementara itu tugas ketua, nanti kalau ada tambahan menyusul. Nah, pertanyaannya siapa yang mau jadi ketua ya? Ada yang mau? Kalau tidak ada, ini beri saya kandidat, saya akan melakukan drawing gitu ya. Nanti yang terpilih akan jadi ketua. Ini saya share screen ya. Oke, layarnya Pak Febri terlihat kah? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Ayo beri Pak Febri kandidat. Nanti kita drawing. Siapa kandidatnya? Kayaknya cewek, Pak. Siapa? Katanya cewek bahasanya lebih rajin. Ayo siapa? Pak Yudi, Pak. Yudi. Cewek aja, Pak. Ayo siapa? Siapa ya? Cowok aja Pak, lebih bertanggung jawab. Nah itu ada Rahma itu sih lebih rajin. Ayo siapa lagi? Mau Lidiana. Oh, siapa lagi? Laki-laki nih. Pak Puji, Pak. Pujiantono. Siapa lagi? Pak Wahyudi. Azam. Siapa lagi? Semua aja, Pak. Semua. Jangan dong. Itu Pak yang dari angkatan 20. Siapa? Ayu. Mas Agus. Iya, Ayu. Ini ya. Agus Setiawan. Agus. Nih. Mas Anang. Semua aja. Gini aja wes ya. Berapa nih? 6 ya. 3 perempuan, 3 laki-laki. Oke. Ini saya klik random ya. Pak, nama saya Nanti Dana, jangan Pak. dilengsarkan ya. Saya siapa? Agus. Kenapa kok jangan? Itu benturan sama kerjaan, mungkin izin, Pak, kan. Oke, ya wes, siapa ya? Puji, jangan Pak Puji, Pak. Sudah ini loh, sudah. Siapa? Puji, jangan Oh, Mas dari angkat 20. Marcelo. Puji diganti Fajar. Marcelo. Puji diganti Fajar. Selu. Fajar Nur Rahman. Mas Anang, Pak. Anang. Marcelo. Puji ganti Fajar, Pak. Puji ganti Fajar. Ya. Oh ya wes. Pengalaman. Tambahin Mas Fajar wes. Pujinya dihapus, Pak. Nggak usah. Ini ya. Ada yang menolak? Siapa? Gas. Oke, gas ya. Mbak. Hah? Maulidiana. Ini loh sudah. Jangan. Loh. Wes kadung. Wes ya. Gas, Pak. Ini enggak boleh dilengsarkan ya. Gas, Pak. 1, 2, 3. Yang posisi 1 jadi ketua. Oke, selamat untuk Mas Azam ya. Ya, bukan sulap, bukan sihir ya. Selamat. Bisa, Pak. Selamat. Mas Azam lagi.
semester menjawab. Oke. Buat Ada yang tidak sepakat? Sepakat sekali, Pak. Sepakat, Pak. Dua periode. 7. 4, Baik deh, Pak. saya menerima. Oke, wakilnya Maulidia. Ya Allah tetap. Saya bendahara. Pak tahu Pak semester kemarin tuh kayak gini Pak. Lo yang nggak tahu, ya kan? Ini kan bukan sulap dan sihir. Sistem yang menentukan. Selamat ya. Ya Allah. Setuju Oke. Selamat ya. Selamat deh, diterima syukuri saja. aja, Mbak. Syukuri aja. Ya, bersedia ya. Selamat menempuh, Pak. Bersedia. Ya, Pak. Oke. Dia setuju. Ideal ya. Jadi ketuanya di kelas ini saja ya. Di mata kuliah ini Mas Azam dan wakilnya Mbak Maulidiana. Oke. Terus benefitnya jadi ketua apa? Benefitnya itu kalau misalnya Mas Ketua dapat nilai B+ ya, itu nilainya saya rubah jadi A, teman-teman. Nah, ya, enggak boleh iri ya. Enggak boleh iri ya. Kalau misalnya nilainya itu B, akan saya rubah jadi B+. Kalau nilainya C+, jadi B, gitu ya. Kalau nilainya A, jadi E gitu ya. Enggak lulus. Nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya nilainya A, ketika mengambil mata kuliah saya lagi di semester depan, kalau dapat nilai B+ akan saya rubah jadi A nilainya. Gitu ya. Dengan asumsi Mas Azam ini masuk terus ya, sehingga poinnya full. Kalau misalnya Mas Azam nggak masuk, maka posisinya akan digantikan wakil, yaitu Mbak Maulidiana. Jadi nanti nilainya Mas Azam akan disedot Mbak Maulidiana. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya ya gimana? Iya, Pak. Setuju. Oke, lanjut silabus ya. Di belajar sudah saya unggah sebenarnya silabusnya. Kita cross check dulu ya. Oke, ya. Oke, saya rasa ini sudah masuk grup semua ya. Ini layarnya kelihatan ya, Pak Febri ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, pada mata kuliah ini teman-teman akan belajar menganalisa resiko dan menyikapi berbagai macam resiko pada studi kasus yang berbeda-beda ya. Untuk capaian pembelajarannya, ya diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ya, mengidentifikasi resiko dan perubahan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini untuk luaran ya. Ini sepertinya terlalu berat begitu ya untuk luaran. Karena harus membuat draft artikel ilmiah atau jurnal gitu ya. Ya mungkin nanti saya rubah ini ya. Jadi UAS-nya itu tulis, UTS-nya juga tulis, jadi tidak membuat ini. Nah, karena ini terlalu berat nanti. Kalau jurnal itu biasanya S2. Oke. Kalau mau lulus dari STIKI biasanya juga membuat jurnal ya, untuk syarat yudisium. Oke. Target kompetensi ya, untuk sikap mahasiswa mampu berpikir kreatif ya, solutif ya, dalam menghadapi resiko ya, pada studi kasus yang berbeda-beda. Untuk target kompetensi pengetahuan, mahasiswa mampu melakukan analisa resiko ya, dan menemukan respon yang tepat ya, untuk setiap resiko. Keterampilan umum, mahasiswa mampu memanajemen resiko untuk meningkatkan produktivitas kerja ya, atau mungkin meningkatkan profit bisnis gitu. Nah, itu bisa saja. Kemudian keterampilan khusus, mahasiswa mampu menerapkan teknik analisa resiko kualitatif atau kuantitatif. Oke, untuk silabusnya ini ya. Dasar-dasar dari resiko ya. Kemudian pemodelan resiko ya, MVV, decision tree analysis ya. Kemudian ada risk avoidance ya. Kemudian ada yang mitigasi juga, kemudian ada yang up the chain ya. Kemudian monitor resiko, aktivitas resiko, kontrol ya. Ada
brainstorming juga ya, kemudian dokumen review, ya. Kemudian ada estimasi ya, kemudian network analysis, ada depth analysis. Ini nanti masuk ke kuantitatif ya, ini masuk yang kualitatif. Oke. Nah, kalau ini cuma profil saya. Wah ini ya nanti ya, kita harus voting nilai ya. Jadi kalau di kelas saya itu kita nggak pakai presentase nilai default dari sticky, yaitu UAS-nya 50, kemudian UTS-nya 30, tugasnya 20%. Enggak, kita pakai voting ya. Jadi saya tuliskan aja di sini. Teman-teman bisa milih gitu ya. Jadi enggak terpaku sama yang punyanya sticky. Misalnya ini yang punyanya sticky ya. Saya tulis UAS 50%, UTS 30%, tugas 20% ya. Mungkin yang seperti ini ya. UAS 35%, UTS 33%, dan tugas 32%. Atau mau yang C ya. UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, dan kehadiran ya 10%. Atau mau yang D teman-teman, monggo nanti ya. Untuk UAS-nya kita tulis ya, UTS-nya juga tulis ya, entah itu melalui e-belajar atau Kahoot ya. Ada aplikasi namanya Kahoot gitu ya, berbasis mobile maupun web. Jadi kita bisa menjawab soal melalui itu. Ya. Oke, untuk tugas ada yang individu, ada yang berkelompok ya. Jadi nanti kita bentuk kelompok. Oke, nah silakan dipilih ya di antara A, B, C atau D. Kalau D berarti nanti tuliskan di kolom chat ya. Yang D itu seperti apa? Kalau peraturan pemerintah itu ya, UAS itu harus lebih besar daripada UTS ya. Dan UTS harus lebih besar daripada tugas untuk presentasenya. Jadi kalau misalnya ada opsi lain, silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, silakan mulai berkomentar. Mau pilih yang mana? Ini layarnya Pak Febri terlihat kan ya? Ini ya. Ini tidak bisa dirubah ya kalau sudah fix ya. Oke, ada yang B, ada yang C. Silakan. Ada yang nggak ada. Ya B sama C aja ya. Oke, nanti kita total. Jangan golput ya. Oke. Oke, silakan yang lain jangan golput. Nah, saya minta tolong ketua aja deh untuk merekap ini. Yang paling banyak yang mana? Bisakah dibantu? Baik, Pak. Kalau dilihat kebanyakan C, Pak. C ya. Yang lain belum voting nih ya. Oh, C ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sudah semua?
Sudah semua? Atau belum, Mas Hasan? Kalau sudah semua sepertinya C nih. Sepertinya sudah semua, Pak. Oke, sip. Berarti sih ya, kita pakai yang ini, nanti saya update di belajar ya. Minta tolong ini dicatat ya, Mas Ketua. Jadi UASnya itu 40% ya. Nanti UASnya tulis ya, atau via Kahoot gitu. UTS-nya 30%, ini juga tulis atau via Kahoot. Tugasnya 20% ya, ada yang individu, ada yang berkelompok, ada yang tugas resum mungkin, atau presentasi ya. Kehadiran 10%. Nah, ya. Oke. Selanjutnya oh ya, nilainya ya. Nilainya itu biasanya saya publish di web saya, teman-teman. Lupa. Saya transparan ya. Karena di belajar nggak bisa publish nilai. Jadi saya buatkan web biar teman-teman bisa lihat nilai tugas gitu ya. Nilai UTS mungkin. Ini saya publish di web saya. Oh, ini ada yang 0 nilainya ya. Ada yang 60. Ada yang 109 ya. Terserah saya ya. Saya yang ngasih nilai ya. Mau saya kasih nilai 200 terserah saya. Ini biasanya perfect gitu ya. UTS-nya ya. Bagus banget. Terus yang nilainya jelek. Misalnya ini tugas 0. Berarti tidak pernah mengerjakan tugas. UTS-nya 0 berarti tidak ikut UTS. Nah, saya berharap teman-teman itu nilainya ada isinya semua ya. Jadi UTS itu ada isinya, tugas ada isinya. Biar apa? Biar lulus. Ya. Kalau misalnya ya, misalnya ini ya contohnya ya, UTS-nya dapat 109 gitu ya. Tugasnya dapat 53 tapi tidak ikut UAS, tidak lulus itu. Ya. Tidak lulus. Atau mungkin ya, UAS-nya 100, tugasnya 100 gitu ya. Tapi tidak ikut UTS, tidak lulus. Atau UAS-nya 100, UTS-nya 100, tugasnya 0, tidak lulus juga. Seimbang berarti Pak ya. Apalagi yang ini, UAS-nya 100, UTS-nya 100, tugasnya 100, tapi tidak pernah masuk. Tidak lulus itu. Lah kok bisa dapat 100 tidak pernah masuk? Ya. Ya, harapannya ada isinya semua gitu ya. Kalau misalnya nilainya jelek bisa protes ya, Pak kok UTS saya cuma 60 gitu ya. Padahal saya bisa loh. Nah, nanti saya breakdown. Ini saya tunjukkan. Kok bisa 60? Pak, tugas saya kok 41 ya. Ya mungkin Anda telat mengumpulkan. Ya. Atau ada yang kurang begitu ya. Tapi jangan pas jelek aja protes ya, pas bagus protes. Pak, saya dapat 100 ini padahal saya enggak ikut UTS. Nah, Pak saya dapat 100 padahal saya nyontek. Nah, ya. Harus adil ya. Oke. Kalau yang sebelah ini cuma nilai prediksi ya biasanya teman-teman. Cuma prediksi. Kalau hasil akhirnya dilihat di Sakti. Terus apa lagi ya? Oh, bentuk kelompok ya. Oke, bentar, tak siapkan dulu datanya. Ini mau bentuk kelompok sendiri atau tak tentukan? Drawing. Drawing aja, Pak. Drawing aja ya. Bentuk sendiri, Pak. Berapa orang, Pak? Ini ada 18 mahasiswa. Saya butuh 6 kelompok ya. Berarti masing-masing kelompok 3 orang. Mau bentuk sendiri apa drawing?
bentuk sendiri aja, Pak. Kalau 3 sendiri aja, Pak. Sendiri aja, Pak. Sendiri ya. Kalau sendiri nanti di-post di grup WA gitu ya. Bisa kah? Nama kelompoknya sama anggotanya gitu. Bisa ya? Nanti Bisa, ketua Pak. akan merekap. Tak tunggu terakhir besok malam. Gimana? Iya, Pak. Oke. Nama kelompoknya yang bagus ya. Karena nanti ketua kelas akan merekap di Excel gitu ya. Ada nama mahasiswa, NRP, emailnya apa, biar Pak Febri bisa ngundang teman-teman di Google Meet gitu ya, via email. Jadi nanti muncul di Google Meet-nya teman-teman jadwal kita kuliah. Sama nama kelompoknya. Minta tolong ya, Mas Ketua. Jadi kalau sudah lengkap, Minggu atau Senin dikirimkan ke saya. Oke. Jadi untuk kelompok bentuk sendiri. Terus untuk pertemuan tiap minggu, kadangkala kita pakai Google Meet ya. Kadang Zoom, mungkin live YouTube ya. Atau tugas. Ya. Kalau luring kan nggak mungkin, tulisannya daring. Oke. Terus rules tidak masuk kuliah ya, atau mungkin izin gitu ya. Nggak masalah kalau teman-teman kerja kemudian nggak masuk, nggak masalah, yang penting izin ke saya. Pak, saya nggak bisa hadir karena ada tugas. Nah, mungkin nanti bisa ditunjukkan surat tugasnya ya. Atau surat dinas gitu ya kalau dinas. Kalau misalnya nggak ada surat tugas atau dinas, atau mungkin clue ya atau petunjuk yang membuktikan bahwa teman-teman beneran dinas gitu ya, atau bertugas. Nanti bisa difoto di lokasi atau bagaimana. Itu ditunjukkan ke saya, enggak apa-apa. Atau mungkin dapat tugas dari sticky gitu ya, jadi panitia misalnya ya. Entah itu panitia lomba ya, panitia wisuda atau apa, ditunjukkan suratnya. Enggak apa-apa, enggak masuk gitu ya. Terus izin karena sakit, berarti harus ada surat dokter ya. Kalau enggak punya surat dokter karena enggak bisa ke dokter gitu ya, mungkin kwitansi pembelian obat teman-teman. Pak, saya enggak beli obat, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Anda fotokan kondisi Anda ketika Anda sakit itu ya. Enggak bisa, Pak, foto, Pak. Minta tolong saudara atau keluarga gitu ya. Tapi kalau pas sakit diare ya jangan foto ya. Fotonya di WC nanti. Wah, keliru semua. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada hajatan ya, enggak apa-apa Anda izin. Nanti difotokan pas acara ya. Anda fotokan. Kalau adik kitanan, boleh Anda izin. Nanti minta foto ya. Tapi bukan pas adiknya dikitan terus difoto, bukan ya. Acaranya yang difoto. Oke. Terus mengantarkan ibu ke rumah sakit misalnya ya, atau orang tua. Enggak apa-apa Anda izin. Itu hal mulia. Terus apa lagi ya? Kalau izin pacaran enggak boleh teman-teman. Enggak boleh. Izin karena main game enggak boleh. Izin karena apa ya, jalan-jalan enggak boleh. Apalagi teman-teman? Itu kalau izin panen ayam malam tuh gimana, Pak? Nggak ada surat bukti tugas tuh gimana? Panen ayam? Iya, ini kerjanya kan di apa? Peternakan, Pak. Biasanya kan panen. Oh, enggak apa-apa, Anda fotokan aja ayamnya. Enggak apa-apa, yang penting ada bukti. Terus apa lagi? Kalau agent kepingin agent, Pak. Apa itu? Ya Pak Febri enggak usah masuk aja, tak kasih tugas. Izinnya karena kepingin izin. Itu kayak gimana itu? Mungkin lelah, Pak. Waduh, sudah lelah ya. Nah, kalau bisa jangan lelah ya. Cuma bentar paling kuliahnya. Kadang kuliahnya itu kuis pakai Kahoot teman-teman. Pernah dengar Kahoot nggak ya? Pernah, Pak.
Nah, takutnya kalau ada kuis itu nilainya teman-teman enggak masuk kalau misalnya izin karena izin apa itu tadi. Tapi kalau misalnya karena kerja enggak apa-apa, nanti nyusul bisa. Kalau izin karena izin terus ada kuis, wah itu enggak bisa. Oke. Baik, Pak. Lagi ya. Izin karena apa? Izin karena enggak ada paketan. Ini nyari tempat yang ada wifi nih atau ke warnet. Kalau warnet tutup, Pak. Tutup ya. Warung kopi? Listrik mati, Pak. Waduh. Biasanya di sini juga mati, libur. Kalau listrik mati agak susah juga ya. Tapi kalau misalnya sempat join mungkin bisa absen ya. Kalau sempat join. Loh, tapi kalau lewat handphone kan enggak perlu listrik ya. Kan pakai data. Kadang towernya juga mati, Pak. Kalau di Oh, desa. towernya mati. Oke, nanti izin ke saya aja ya. By SMS mungkin. Pak listrik mati ya. Kalau listrik mati buktinya apa ya? Oh, ini kan gelap ya. Mungkin bisa difotokan gitu ya. Di daerah sekitar. Oke, apa lagi ya? Menikah. Enggak apa-apa, Anda foto aja. Bukan pas bulan ini ya. Pas. Wah, bahaya. Acaranya yang difoto. Apalagi? Bukan buku nikahnya ya, Pak. Jangan nanti disalahgunakan, takutnya ada yang nyadap. Saya sadap nanti. Acaranya aja enggak apa-apa. Pak Febri percaya. Ini Pak Febri udah berkeluarga. Lanjut ya. Oke, pokoknya yang masuk akal boleh lah ya. Yang nggak masuk akal enggak boleh. Terus, minggu depan ternyata pretest ya. Nah, minta tolong disiapkan 2 perangkat teman-teman. Bisa nggak ya? 1 laptop sama 1 handphone terkoneksi ke internet. Atau mungkin 2 laptop ya enggak apa-apa. Atau 2 handphone. Atau 1 laptop, 1 tablet. Jadi perangkat 1 itu nanti digunakan untuk melihat soal teman-teman di Kahoot. Perangkat yang kedua digunakan untuk menjawab soal. Nah, minggu depan minta tolong disiapkan. Bisa. Bisa, Pak. Kita nyoba pakai Kahoot. Oke, sepertinya sudah semua. Wah, ini saya tadi keliru ini. Presensinya terakhir nanti malam jam 23.55. Nutut gak ya? Biasanya emang gitu, Pak, dari dulu. Nutut ya? Gak nutut tak rubah. Tak rubah besoknya maksimal jam 23.55. Takutnya ada yang lupa setelah kuliah ini tidur. Ya kan? Kadang saya gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Setuju, Pak. Nah, mungkin khusus hari ini Anda isi dulu ya. Next, baru nanti tak rubah maksimal besok jam 23.55. Gimana? Siap. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini sudah selesai kontrak kuliahnya. Ada yang mau disampaikan ke saya sebelum saya akhiri? Kalau untuk jumlah pertemuan kan sudah tahu ya semua ya. Sebelum UTS 6, setelah UTS 6, total 12. Kita mulai jam 8 sampai jam 21.30. Tapi kalau mau dimajukan, monggo, tapi biasanya kan sholat isya semua ya. Tetap jam 8 aja ya. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Mau tanya untuk penamaan kelompoknya itu nanti
bebas unik gitu atau default kelompok 1, 2, 3, 4 gitu, Pak? Bebas, yang bagus ya, yang mudah dihafal. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Untuk link Google Meet atau Zoom-nya nanti menyusul ya. Oke, untuk video ini nanti akan saya unggah ke belajar ya. Nanti bisa Anda lihat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih.